Perkenalkan, saya Mujianto dari Pecel Yukemdot. Kita akan menjelaskan alur produksi sambal pecel Yukemdot Madiun. Ya, pertama-tama kacang mentah kita sangrai terlebih dahulu kurang lebih 1,5 jam. Setelah 1 malam kita pisahkan kulit ari di mesin pelepas kulit ari. Setelah kita pisahkan dengan kulit arinya, kita proses penggilingan kacang. Sekarang proses pencampuran kacang dengan bumbu pecelnya. Terus kita mixer biar menjadi satu. Ini hasil jadinya setelah pemakuman. Kita packing
packingan 400 gram sama 200 gram. Oke, itu semua. Ada alur pembuatan sambal pecel Yuk Gembrot Madiun. Oke, makasih. Sip. Hai sahabat Ami, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Ami di sini, tetap masih di Madiun. Kalau tadi pagi kita ada acara untuk muri dengan jamu, sekarang kita akan berkunjung di sebuah tempat pecel legendaris yang sudah merupakan 4 generasi, dan semua kalau ke Madiun, kalau tidak ke sini rasanya rugi banget. Ya, kita mau pengen tahu siapa dia dan ada apa aja. Nah, kita juga akan bertemu dengan sosok generasi keempat dari produk tersebut yang menginspirasi bagi kita semua selaku para UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Kita kenalan dulu ya. Beliau ini seorang anak muda. Boleh tahu namanya Mas siapa di sini? Ya, saya Alif Rahman, umur 26 tahun. Oh, masih muda banget ya? Alhamdulillah Bu, masih. Oh, Mas Alif berarti Iya. ini. Boleh tahu, pecelnya ini kan terkenal dengan nama Yuk Gembrot. Iya. Bisa diceritakan sejarahnya tentang Yuk Gembrot ini, pecel Yuk Gembrot ini? Jadi sejarahnya nih dari Mbah Yud, ibu dari nenek, dari tahun 1942. Oh, lumayan ya. Dari Masih sebelum merdeka. Oh. Jadi dulu tuh namanya Mbah Sarinem. Kok jadi Mbah Yuk Gembrot ini? Itu prosesnya Ibu Kartini yang anaknya Mbah Sarinem tuh melanjutkan jualan nasi pecel keliling, pecel gendong namanya dulu Bu, di tahun 1974. Itu ibu mbah saya, Mbah Kartini itu melanjutkan itu, terus di tahun 1988 tuh udah menetap di yang warung pertama di Jalan Imam Bonjol itu. Oh, yang kita lihat pertama Ya, kali yang tadi. pertama kali tadi. Ya. Oh, itu berarti itu pertama kali warungnya Yuk Gembrot itu, Yuk Gembrot. yang sebenarnya namanya adalah Mbak Sarinem, Mbah Sarinem sama terus Mbah Kartini. Mbah Kartini. Ya. Julukannya aja Jadi, karena ya, nama mungkin, panggilannya Mbah Kartini itu Yuk Gembrot. mungkin karena Gembrot. gebuk kayak Amit Ya, gitu ya. bener. Jadi dari Bu Kartini ke Bu Sarinem, terus turun ke ibunya Mas Ya, Alif, ke ibu. sekarang ke Alhamdulillah lagi Mas Alif Ya, ini ya. generasi keempat. Mas Alif, enak nggak nih? Jadi generasi keempat dengan turunan produk-produk dari Yuk Gembrot ini. Lebih ke pecel ya, terus Iya, ke ada pecel. beberapa varian ya. Sekarang ini ada paru dan sebagainya. Gimana nih suka dukanya jadi penerus generasi keempat? Wah, suka dukanya tuh, ya sukanya tuh kita bisa nggak mulai dari nol, udah tinggal lanjutin aja. Tapi kalau dukanya tuh kita harus menjaga kata legendarisnya itu Bu, yang dari tahun 42. Nah, jadi kita namanya resep itu turun temurun, tidak boleh tidak berubah-ubah.
dan kita harus menjaga kualitas rasa dari pecelnya itu. Dari mulai yang sudah diturunkan dari Mbah Buyut ya, tersebut. Benar. Dan Mas Alip sendiri, adakah rasakan, soalnya gini ya, kalau anak muda nih, kita bicara anak muda. Anak muda itu biasanya kalau disuruh meneruskan usaha dari orang tua, jangankan orang tua, apalagi nih Mbah Buyut nih, kayaknya kan nurani ini bilang, gue ini kepingin loh punya usaha sendiri, nggak nerusin usaha orang tua. Kebanyakan mereka tidak mau. Nah ini Mas Alip kenapa kok bisa mau ini, meneruskan ini? Ya, dulu sih sempat pernah nggak kepikiran Bu ya, nggak kepikiran buat lanjutin, tapi karena om saya yang namanya Om Rian Margono itu merubah mindset saya untuk bisa ngelanjutin bisnis ini. Kan saya juga suka namanya tantangan Bu ya, untuk melanjutkan bisnis ini, bisnis keluarga nasi pecel ini emang nggak mudah, ada ya lika-likunya lah Bu. Iya, soalnya kalau dipikir ya, mempertahankan itu memang lebih sulit daripada memulai, kan gitu. Benar. Nah dari generasi, ini yang bikin Ami jadi merinding kan gini, generasi keempat, terus mempertahankan itu, apakah itu mudah? Kan kayaknya kok sulit banget ya. Soalnya habis dari generasi ke generasi, orang itu kan ada rasa jenuh. Mereka juga katanya nih, kalau misalkan nanti itu berpindah ke lain itu beda rasa. Apakah juga pernah mengalami hal-hal seperti itu? Itu pernah Bu, tapi itu kalau kita lihat-lihat tuh dari sugesti customernya saja. Jadi kalau yang customer lama itu kan biasanya dari mbah, kalau nggak ibu. Sedangkan kita kan cabangnya banyak, dan tidak mungkin kan ibu sama mbah keliling dulu. Jadi kita itu saya rasa itu ya sugesti dari customer, karena tempat pertama kan di Imam Bonjol itu, ya. Jadi mereka masih suasananya masih nyaman di Imam Bonjolnya. Kalau beda lain sudah rasanya beda lain suasana. Artinya sama aja Bu, satu produksi juga, SOP-nya juga sama. Jadi kuncinya sebenarnya adalah ketika mereka merasa tidak percaya dengan sugesti itu, Mas Alip mencoba untuk mengedukasi mereka bahwa sebenarnya kita loh punya SOP yang sama. Kita loh satu kesatuan pabrik yang tidak pernah merubah resep dari leluhur kita kan gitu. Dan akhirnya mereka kembali lagi. Ya alhamdulillah kembali lagi, tapi ya masih ada yang beberapa sugestinya masih belum ini. Mas Alip senang sekali. Berarti di sini Mas Alip sebagai generasi keempat ini tidak pernah pantang menyerah untuk terus melanjutkan Yuk Gembrot ini menjadi legenda yang memang mendunia. Karena nggak mungkin loh orang sampai generasi keempat, dan Mas Alip sendiri masih sangat muda. Ada harapan nggak ini untuk Yuk Gembrotnya? Karena kami lihat sekarang ini Yuk Gembrot bukan hanya produk pecelnya sekarang ini, kan ini ada produk paru-parunya juga. Gimana nih ceritanya nih? Jadi kita mau dulu kan Yuk Gembrot itu hanya terkenal penjualan nasi pecelnya saja Bu. Oh ya. Nah, sedangkan sambalnya itu udah ada, tapi masih belum, produksinya masih belum sebagus inilah. Hanya sambal sama nasi pecel, dan kita sebagai ya ikut tren, kita buat oleh-oleh. Oleh-oleh ciri khas Yuk Gembrot. Kayak contohnya kayak gini, bebek paru, dan dikasih beberapa varian rasa juga. Berarti akhirnya Yuk Gembrot ini karena sudah generasi yang sekian mengembangkan menjadi produk oleh-oleh yang bisa dibawa pulang, tetapi tidak meninggalkan kesan rasanya Yuk Gembrot yang pernah ada. Benar. Keren banget bisa seperti itu. Apakah selain produk pecel dan paru masih ada produk-produk lain juga yang bisa seperti itu? Insya Allah kami punya proyek ke depan itu frozen food. Jadi kayak empal. Kalau customer mau bawa pulang itu dalam bentukan kemasan yang membeku, jadi tinggal dimasak ya. Sama seperti itu juga ya. Gitu Bu. Padahal empalnya memang enak nih, karena Mik suka dengan empalnya. Beda rasanya empalnya. Bedanya apa? Bedanya kalau di Yuk Gembrot ini tebel, rasanya lebih manis. Lebih manis, ada manis tapi ada gurihnya juga kan seperti itu. Mas Alip ya nih, selaku anak muda yang bergelut di bidang perpecelan ini. Pecel identik dengan orang tua. Nah, bagaimana caranya supaya apa yang sudah kita capai sekarang ini, di saat ini, itu bisa terus berkembang? Ada nggak ide-ide yang
kepingin Mas Alif tuan. Soalnya kalau Ami lihat kan sekarang ini, Yuk Gembrot ini sebenarnya bukan hanya beberapa loh, tapi kan punya mitra-mitra juga. Iya benar. Ide itu terinspirasi dari mana ketika kok bisa terus mengembangkan ide dengan semacam, kalau zaman sekarang kata kerennya kan franchise. Ya, franchise. Tapi kalau di keluarga Mas Alif sendiri bilangnya adalah mitra. Jadi Tercetus dari mana ide seperti itu? itu dari om saya yang namanya yang Om Rian itu. Dia mau mengembangkan bisnis keluarga ini ke seluruh kota, Bu. Jadi memperkenalkan Yuk Gembrot itu di area-area lain ya gitu. Jadi ya kita buka seperti mitra franchise kayak gitu untuk bisa membuka cabang di beberapa kota. Dan itu memang kita memberi kesempatan kepada para mitra itu Ya, mitra. boleh untuk, karena mereka yang suka dengan Yuk Gembrot akhirnya mereka bisa untuk Ya, kerjasama. berarti itu pengembangan usaha selain hanya jualan pecel. Jadi Ami ini kayaknya gini, wih keren banget ya, hanya dari jualan pecel bisa mengembangkan menjadi franchise, bisa mengembangkan sebagai mitra, bisa mengembangkan juga sebagai produknya. Ya. Ada ide lagi nggak ini kira-kira? Ya, ide yang paling besarnya itu kita mau main go internasional. Wow, Insya Allah. soalnya kemarin sudah ke Mandalika gitu ya? Iya. Oh, Kita mau coba masuk ke ya awal Asia Tenggara dulu lah, kuasain Asia Tenggara baru ya negara-negara lain. ada enggak tagline atau semangat bahwa Yuk Gembrot ini berbeda dengan yang lain, terus bagaimana gitu? Tagline-nya. Karena punya visi misi apa gitu mungkin? Kalau visi misinya itu kita mau memperkenalkan makanan tradisional kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa makanan tradisional itu masih tetap enak daripada makanan yang modern. Wah, Itu. Dan misinya itu kita mau membuka beberapa cabang di seluruh Indonesia. supaya Indonesia tahu bahwa ada makanan tradisional luar biasa yang bisa mereka rasakan, Iya, baik benar. di dalam maupun di luar negeri. Benar. Keren banget. Itu visinya. Oh. Dengan begitu berarti ini Mas Arif merasa bahwa, wih, saya siap untuk istilahnya menjadikan pecel Madiun ini menjadi bukan hanya ikon, kan ini sebenarnya kan sudah jadi Iya, ikon ya ikon di Madiun, khas Madiun Iya, kan. betul. Tapi ini nanti akan menjadi go internasional, Go dimulai dengan yang sudah Mas Alif lakukan dengan beberapa Insya mitra Allah. di beberapa ini. Insya Termasuk di luar, kalau yang kami tahu kan di rest area ya sudah Ya. ada. Terus di luar rest area Jawa Timur, di Jawa Tengah, apakah di mana masih ada juga? Sekarang sementara dulu ada di Tangerang sama Jogja, tapi ya sekarang lagi Soalnya pandemi ya kemarin pandemi. ya. Itu Tapi dulu. tidak menutup kemungkinan untuk ini nanti bisa. Dan kalau misalkan ada yang ingin bermitra untuk Yuk Gembrot ini, bisa menghubungi Mas Alif berarti? Bisa. Nomor saya bisa ke yang Om Rian itu nanti. Sekarang Mas Alif boleh tahu pesan untuk para UMKM. Karena Mas Alif masih muda banget dengan usianya ini dan mewarisi usaha yang harus dikembangkan dengan ide untuk go internasional. Pesan apa yang bisa disampaikan kepada para kawula muda, khususnya juga UMKM yang ada di Indonesia, agar mereka tidak patah semangat dan tetap semangat untuk melanjutkan sampai ke generasi-generasi berikutnya? Pesannya cuma satu sih Bu, ya, jangan takut jatuh. Tetap kita harus tetap bangkit walaupun banyak di depan rintangan yang akan menghalangi kita. Soalnya kita mau menuju ke kesuksesan itu nggak mudah. Ada banyak rintangan, kita harus yang hadapi. Oh, keren Jadi banget. harus tetap semangat. Tetap semangat. Jatuh bangkit lagi, jatuh Ya, bangkit lagi. harus siap bangun diri. Itu. Jatuh Setuju bangun, banget. jatuh bangun. Keren banget. Hai sahabat Ami dimanapun Anda berada. Keren kan orang di samping Ami ini? Masih muda, sangat-sangat muda, tapi dia sudah punya semangat tinggi untuk bisa meneruskan apa yang harus dia kerjakan untuk lebih mengembangkan usaha warisan leluhur. Jadi jangan pernah lupa untuk selalu pantang menyerah, jangan takut jatuh, itu tadi. Dan jangan pernah lupa bahwa kalian adalah arsitek untuk diri kalian sendiri. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.